Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustomi, kelas HPI 2C. Di sini saya ingin membuat video tentang menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen Matkul Usul Fikih, yaitu Bapak Dr. Syamsuri SHI, untuk memenuhi tugas kuliah UAS. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana status hukum mengenai penggunaan fasilitas-fasilitas berbayar tersebut? Lalu simpulkan. Jadi sebelumnya pertanyaannya itu ada di video ya guys ya. Ini disimpulkan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya pakai 3 metode saja. Yang pertama, kias. Kias adalah metode ijtihad yang menggunakan analogi dengan hukum yang telah ada untuk memutuskan hukum suatu masalah baru. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan kias untuk menganalogikan fasilitas-fasilitas berbayar tersebut dengan kasus-kasus yang telah memiliki hukum yang jelas. Misalnya, kita dapat menganalogikan penggunaan toilet berbayar dengan penggunaan fasilitas umum lainnya yang memerlukan biaya seperti parkir. Jika parkir memerlukan pembayaran, maka dapat dikiaskan bahwa penggunaan toilet berbayar juga sah dan diperbolehkan. Yang kedua, ada istishak. Istishak adalah metode ijtihad yang menggunakan aspek kepentingan umum atau maslahah dalam menentukan hukum suatu masalah. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa penggunaan fasilitas berbayar seperti toilet atau pemandian umum memberikan manfaat bagi masyarakat. Fasilitas tersebut membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaannya sesuai dengan maslahah yang diperbolehkan. Yang ketiga, istishan. Istishan adalah metode ijtihad yang memerhatikan pertimbangan kebijakan dan kepentingan sosial dalam menentukan hukum suatu masalah. Dalam hal ini, jika kita dapat mempertimbangkan bahwa penggunaan fasilitas berbayar seperti toilet atau pemandian umum yang terawat dengan baik dan bersih akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan memungkinkan adanya fasilitas berbayar, pihak yang menyediakan fasilitas dapat menjaga kebersihan dan kualitas layanan yang disediakan. Oleh karena itu, penggunaan fasilitas berbayar tersebut dapat dianggap sesuai dengan kebijakan dan kepentingan sosial. Dalam konteks penggunaan fasilitas-fasilitas berbayar seperti toilet dan atau pemandian umum, terdapat 2 konsep tambahan yang dapat diperhatikan, yaitu maslahah mursalah dan ta'miyah. Maslahah mursalah merujuk pada manfaat umum yang tidak terkait langsung dengan nas atau teks hukum secara spesifik. Dalam hal ini, penggunaan fasilitas berbayar tersebut dapat dikaitkan dengan maslahah mursalah, yaitu kepentingan umum atau manfaat yang diperoleh masyarakat secara umum. Penggunaan fasilitas berbayar seperti toilet atau pemandian umum memberikan manfaat dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat dapat menghindari risiko kesehatan dan mempertahankan tingkat kebersihan yang tinggi. Dari segi maslahah ta'wiyah, merujuk pada mengikuti keputusan atau praktik umum yang telah diterima dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penggunaan fasilitas berbayar seperti toilet atau pemandian umum telah menjadi praktik umum di banyak tempat dan diterima secara luas oleh masyarakat. Ketika praktik tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam, penggunaannya dapat diikuti dan dianggap sah berdasarkan prinsip ta'biyah. Dengan mempertimbangkan maslahah mursalah dan ta'biyah, dapat dikonfirmasi bahwa penggunaan fasilitas-fasilitas berbayar seperti toilet atau pemandian umum adalah diperbolehkan atau halal dalam Islam. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah si Udin dan Joko yang memperebutkan Fatimah dengan menggunakan metode ijtihad dan menyimpulkan dari kasus cerita di atas? Sebagai seorang hakim, dalam menyelesaikan masalah perselisihan antara Udin dan Joko yang memperebutkan Fatimah,
Saya akan menggunakan metode ijtihad, yaitu pendekatan interpretasi dan penalaran hukum Islam untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama. 1. Penelaahan terhadap pernikahan siri. Pertama-tama saya akan menelaah pernikahan antara Udin dan Fatimah yang dilakukan secara siri. Dalam hukum Islam, pernikahan siri tidak diakui sebagai pernikahan yang sah karena perlu memenuhi syarat-syarat tertentu dan terdaftar di KUA untuk diakui secara hukum. Oleh karena itu, pernikahan siri Udin dan Fatimah tidak dianggap sah secara resmi. Kedua, penelaahan terhadap pernikahan resmi Joko dan Fatimah. Selanjutnya, saya akan menelaah pernikahan antara Joko dan Fatimah yang telah diakui secara resmi oleh KUA. Jika pernikahan ini memenuhi semua syarat-syarat hukum Islam yang sah, maka pernikahan ini diakui sebagai pernikahan yang sah dalam hukum Islam. Pemahaman tentang poligami. Dalam hukum Islam, seorang pria diizinkan untuk memiliki hingga 4 istri asalkan dia mampu memperlakukan mereka dengan adil dan berlaku adil dalam membagi waktu dan nafkah di antara istri-istri tersebut. Namun perlu diingat bahwa poligami bukanlah suatu kewajiban, melainkan suatu pilihan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. 3. Penyelesaian perselisihan. Setelah memahami situasi dan ketentuan hukum Islam terkait pernikahan, saya akan mencoba mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak, karena pernikahan Udin dan Fatimah yang siri tidak diakui secara resmi. Maka pernikahan resmi Fatimah dan Joko berlaku sebagai pernikahan yang sah dalam hukum Islam. Oleh karena itu, Fatimah saat ini adalah istri sah Joko, namun sebagai hakim saya akan mengadakan mediasi antara Udin, Joko, dan Fatimah untuk mencari solusi terbaik dalam situasi ini. Kemungkinan solusi yang bisa ditemukan adalah sebagai berikut. A. Perceraian antara Udin dan Fatimah. Jika Udin dan Fatimah setuju untuk berpisah, maka perceraian bisa menjadi solusi yang masuk akal, dengan memberikan hak-hak yang sesuai kepada Fatimah dan anak jika ada. B. Memberikan penyelesaian dengan musyawarah. Alternatif lain adalah dengan melakukan musyawarah dan mencari solusi kompromi di antara kedua belah pihak, termasuk Fatimah sendiri, agar masalah ini dapat diselesaikan secara damai dan adil. Hal ini mungkin termasuk pemilihan untuk hidup secara monogami atau mencari solusi lain yang bisa diterima oleh semua pihak. C. Penerapan poligami dengan syarat yang adil. Jika semua pihak setuju dan memilih untuk menerapkan poligami, maka Udin harus memastikan bahwa ia mampu memperlakukan istri-istrinya dengan adil dan memberikan hak-hak mereka secara merata. Jika tidak, maka tidak dianjurkan untuk melanjutkan dalam poligami. Dalam semua penyelesaian yang disarankan sebelumnya, penting untuk memperhatikan kepentingan Fatimah, menjaga keselarasan dan keadilan antara semua pihak yang terlibat, serta mempertimbangkan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Setiap penyelesaian yang diambil harus sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Yang terakhir, yang ketiga, pertanyaan terakhir. Kalau Anda pernah belajar tentang maslahah, ada namanya maslahah mulghah. Tolong diuraikan kenapa maslahah mulghah masih disebut maslahah mulghah, padahal sudah mulghah. Jelaskan beserta contohnya. Jadi mulghah itu tidak diakui ya. Terdapat 3 jenis maslahah. Yang pertama itu tadi maslahah mursalah, ta'diyah, dan terakhir ini mulghah. Yang sedikit menjelaskan masalah mursalah itu diakui, dan kalau mulghah ini tidak diakui. Adalah mursalah adalah maslahah yang tertolak. Ya, ini tertolak ya. Yaitu masalah yang tidak ada dalilnya dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu secara singkatnya seperti itu. Adapun contohnya misalnya seperti bunga bank. Semisal kalian itu berhutang kepada bank, pasti ada bunganya. Nah, sebagian pendapat dari ulama itu tidak mempersalahkan ribanya itu, bunganya itu. Sedangkan bunga itu riba. Nah, itu ditentang oleh ulama. Karena pada dasarnya riba itu
hukumnya haram. Seperti itu. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.